Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Soleha. Saya ingin mereview tugas dari MK Sistem Sosial Budaya, yaitu konsep politik dan strategi kebudayaan Indonesia yang berjudul Identitas dan Krisis Budaya. Bangsa Indonesia telah memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sejak dulu, yaitu sebagai pengikat kemajemukan tersebut yang disadari sebagai salah satu jati diri bangsa dan menjadi modal pembangunan bangsa Indonesia. Budaya-budaya daerah yang ada di Indonesia pada dasarnya dibangun oleh tiga dasar aspek yang dominan, yakni nilai religius, nilai solidaritas, dan nilai estetika. Dengan kesamaan nilai tersebut memudahkan proses penyesuaian dan pembaur budaya maupun suku-suku bangsa yang beraneka ragam. Di dalam identitas dan krisis budaya terdapat dua aspek. Yang pertama dilihat dari transisi identitas. Identitas dan ciri khas masyarakat adat Dayak Kalimantan yaitu dengan mata pencarian dengan sistem perladangan. Kegiatan perladangan ini dengan cara membuka lahan tempat bercocok tanam yang berkebun dengan tumpang sari, padi dan sayur mayurnya ditanam secara serempak. Kegiatan mata pencarian perladangan ini dilakukan untuk saling tolong menolong supaya menciptakan kekeluargaan yang erat di masyarakat adat Dayak, serta globalisasi yang ditunjang oleh kecanggihan teknologi komunikasi juga telah melahirkan fenomena sosial yang disebut global village, yang konteks peradaban kebudayaan terjadi di Kalimantan ini disebut dengan krisis kebudayaan karena perubahan-perubahan struktural yang dialami warga negara Indonesia sebagai krisis kelangsungan hidup mereka sendiri dan merasakan identitas sosial pun terancam pula. Masyarakat adat Dayak Kalimantan sangat menjunjung tinggi kelestarian alam sekitar dengan mereka tidak menebang hutan sembarangan, yang hanya diperlukan saja agar hutan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Masyarakat dan kebudayaan lokal Kalimantan selama Orde Baru telah mengalami proses marginalisasi secara sistematis. Kebudayaan asli masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur penduduk. Dalam pembuatan kebijakan pembangunan, eksistensi masyarakat adat ini belum terakomodasi dan bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional. Perilaku tidak adil ini terlihat yaitu dari sisi sosial budaya. Selama pemerintahan Orde Baru, para perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia menganggap nilai budaya masyarakat adat sebagai simbol keterbelakangan yang menghambat pembangunan. Bertolak dari anggapan tersebut, dilaksanakanlah rekayasa untuk mengubah nilai-nilai tradisional masyarakat adat antara perlakuan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Hal ini telah menghancurkan institusi politik masyarakat adat, yaitu dengan adanya pemaksaan sistem pertanian modern untuk menghapus sistem pertanian tradisional yang ladangnya berpindah ke daerah pertanian menetap serta adanya penatagunaan tanah hutan adat untuk kepentingan perkebunan yang telah menghancurkan basis material kebudayaan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, adanya konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan kerap terjadi di beberapa daerah seperti di Kalimantan. Perilaku tidak adil ini terlihat dengan jelas dari pengkategorian dan pendivisian sepihak terhadap masyarakat adat yang sebagai masyarakat terasing. Yang pendefinisian semacam itu juga membawa penghancuran masyarakat adat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Seperti di bidang ekonomi, ditemukan kebijakan hukum sepihak yang menetapkan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam yang sebagian besar berada di kantor-kantor wilayah adat yang menjadi di bawah kekuasaan. Seperti konflik kekerasan, yaitu konflik Sampit yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Yaitu konflik tersebut adanya terpecah belah dari dua warga Madura yang diserang oleh sejumlah warga Dayak.
Konflik ini pun mengakibatkan lebih dari 500 kematian dan juga 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggalnya. Sekian hasil review saya akhiri.